Kuasa mantra 9. Di bawah bimbingan suaminya, Putri Cala mengalami kemajuan pesat. Kitab mantra 9 yang diwarisinya ternyata memang diperuntukkan bagi perempuan sehingga ia dalam waktu singkat dapat mengembangkan jurus mantra tunjuk. Salah satunya untuk menghipnotis orang. Ya, di dalam jurus itu memang terkandung kekuatan magis untuk menundukkan lawan atau setidaknya mengganggu batinnya agar lawan lengah. Di saat lawan terpedaya dan linglung, maka akan dengan mudah mengkandaskannya dengan sekali pukulan saja. Entah sudah berapa purnama pasangan pengantin sakti itu terjebak dalam telaga 9. Raden Kuning tak lagi mau menghitung waktu karena dengan kehadiran wanita cantik yang kini menjadi istrinya itu, hidupnya tak lagi suram. Ada seorang wanita cantik yang selalu memanjakannya. Pagi itu, suasana masih agak temaram. Mungkin di atas sana tengah mendung sehingga sinar matahari tak mampu menyusup ke dalam gua. Terdengar teriakan Putri Cala yang tengah melatih jurus kedua mantra genggam. Berbeda dengan jurus pertama, jurus kedua ini menitik beratkan kepada kekuatan batin. Putri Cala menggenggam kedua tangannya dan meletakkannya ke depan dada kemudian menghembuskan nafasnya kencang melalui hidung. Selanjutnya tenaga 9 didorong ke tangan dan kepala dan melafalkan ujaran pendek. Mantra Rupa Gatri. Putri Cala melafalkan mantra. Tiba-tiba tubuhnya menghilang dari pandangan. Hebat sekali, jurus kedua adalah jurus halimunan yang dapat membuat tubuh pemilik jurusnya menghilang. Dalam kitab kedua dijelaskan bahwa Rakrian Rupa Gatri sering mempergunakan kepandaiannya menghilang untuk mendapatkan informasi dari sarang musuh. Dalam setiap pertempuran karena memiliki jurus halimunan, Rakrian Rupa Gatri dapat menggambarkan kekuatan musuh dengan langsung masuk ke sarang musuh. Ai, hebat sekali jurusmu, Putri. Tubuhmu seperti moksa tak kelihatan wujud rupanya. Aku pun yang memiliki kepandaian terkelabui kehadiranmu. Tetapi, engkau belum sempurna menguasai jurus itu. Dengan memasang telinga, aku dapat mengetahui hembusan nafasmu ada di mana. Meskipun ragamu menghilang, namun wujud kehadiranmu dapat dirasakan oleh hembusan nafasmu. Aku dapat menyempurnakan kemampuanmu itu dengan menggabungkan jurus mati sak jeroning urip dengan jurus mantra genggam. Raden Kuning mengomentari penguasaan jurus mantra genggam. Ia kemudian memberikan petunjuk bagaimana cara mengatur nafas agar tidak terdengar oleh telinga lawan yang memiliki kepandaian tinggi. Ya, jurus keempat dari Sangkan Paraning Dumadi memang hanya mengajarkan cara menetralisir diri sehingga tubuh kita dalam keadaan mati suri. Tubuh yang berada dalam posisi netral mampu menyerap tenaga musuh tanpa harus menderita luka dalam. Itu adalah inti dari jurus mati sak jeroning urip. Raden Kuning berpikir keras untuk menggabungkan jurus itu dengan jurus mantra genggam agar keduanya bisa saling menyatu. Hanya dalam waktu singkat, Putri Cala yang mendapatkan petunjuk penguasaan jurus mati sak jeroning urip dapat menggabungkan jurus itu dengan jurus keduanya, mantra genggam. Ia menutup kerja jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh dengan menggunakan jurus halimunan. Artinya jantung tetap bekerja normal, namun detaknya tidak terdengar oleh orang karena sudah disamarkan dengan jurus mantra genggam. Jika pada dasarnya jurus itu adalah untuk membuat tubuh manusia menghilang, namun Putri Cala memperluas penggunaan jurus itu juga dengan menitik beratkan pada menghilangnya denyut kerja jantung. Raden Kuning menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin Putri Cala yang masih sedemikian muda itu langsung dapat menangkap inti sari dari ajarannya dan sekaligus menggabungkan dengan jurus mantra genggam yang kini tengah dipelajarinya. Tiba-tiba Putri Cala melompat ke belakang. Kedua tangannya digenggam dan diletakkan di depan dada. Nafasnya mengempos berat keluar disertai ujaran mantra Rupa Gatri. Berbeda dengan sebelumnya, ia mengulangi gerakan itu hingga 2 kali. Dan tubuhnya cantiknya segera menghilang dari pandangan mata. Raden Kuning yang memasang telinganya tak lagi mampu mendeteksi keberadaan istrinya itu dari detak jantungnya. Ia benar-benar menghilang dan tidak mampu dilacak keberadaannya meskipun oleh orang yang kepandaiannya sangat tinggi. Hebat, engkau akan menguasai jagat persilatan dengan menggunakan jurus-jurus mantra 9. Aku sendiri tak berani mengomentari apakah masih dapat menandingi kepandaianmu atau tidak jika engkau telah sempurna benar menguasai 3 jurus itu, puji Raden Kuning. Ah Kakang, engkau akan membuatku besar kepala dengan pujianmu. Bagaimana mungkin istrimu ini mampu menandingi kemampuan silatmu yang dahsyat itu? Jika aku lihat dari jurus pertama dan kedua mantra 9 ini, aku semakin yakin bahwa jurus ini bukanlah jurus untuk kekerasan. Jurus ini adalah jurus untuk mendukung kerja telik sandi. Mungkin di masanya dulu, Guru Rakrian Rupa Gatri adalah seorang telik sandi andalan kerajaan Sriwijaya.
Sehingga warisan ilmunya yang sekarang aku pelajari banyak berkisar tentang mempengaruhi orang dan menyembunyikan diri. Tak salah apa yang engkau katakan itu, putri. Tetapi dengan kepintaranmu, aku yakin 3 jurus itu akan berkembang menjadi sebuah ilmu kedikjayaan yang hebat dan akan berkembang tidak saja untuk mempengaruhi orang, tetapi juga dapat digunakan sebagai kepandaian melumpuhkan lawan. Kita belum melihat jurus yang ketiga, mantra matahari. Sekarang hari sudah siang. Baiknya kita mencari ikan dan mengisi perut lebih dahulu. Raden Kuning menarik tangan istrinya. Mereka berdua kemudian berlari kecil menuju telaga dan menceburkan diri ke telaga yang berisi air hangat itu. Putri Cala dengan gesit segera menangkap seekor ikan besar. Melihat itu, Raden Kuning tak mau kalah. Ia dengan cepat menyentil 2 ikan besar dengan kerikil sehingga jatuh ke dasar telaga. Dengan cekatan tangan kokohnya menangkap ikan itu dan membawanya ke permukaan. Betapa terkejutnya ia ketika naik ke daratan. Dilihatnya Putri Cala tengah berjongkok merendam tangannya ke telaga. Di sekeliling tangannya itu muncul puluhan ekor ikan seolah tangan Putri Cala tersebut adalah majikan mereka yang harus ditaati. Wah, kepandaian apa yang engkau gunakan, putri? Bagaimana mungkin engkau bisa memanggil ikan dengan tanganmu? Raden Kuning terperangah. Ya kakang, aku tadi lebih dulu naik ke permukaan untuk menaruh ikan hasil tangkapanku ke daratan. Tetapi ketika hendak masuk kembali, tiba-tiba aku tergerak untuk mencoba jurus mantra genggam. Saat aku mencelupkan tanganku ke dalam telaga, puluhan ikan mengerubungiku. Banyak rahasia yang terpendam dalam jurus-jurus dari kitab Guru Rakrian Rupagatri ini kakang. Dengan kemampuan barunya, Putri Cala dapat dengan mudah menghadirkan ikan ke permukaan telaga. Awalnya kemampuannya itu hanya digunakannya untuk mengisi menu makanan mereka. Tetapi lama-kelamaan ia sudah mampu bermain dengan ratusan ikan yang ada di telaga. Ikan-ikan itu seolah jinak dan mengerti apa yang diperintahkan Putri Cala. Bahkan dengan barisan ratusan ikan, Putri Cala dapat mengelilingi telaga naik di tubuh-tubuh ikan yang berbaris membentuk rakit. Raden Kuning semakin kagum dengan kepandaian istrinya itu. Engkau memang sangat berbakat istriku. Terlebih di dalam jurus-jurus mantra sembilang banyak tersimpan rahasia dan keanehan yang belum terkuak semuanya. Baru 2 jurus saja yang engkau kuasai itu pun belum sempurna, engkau telah mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Raden Kuning bergumam dalam hati. Tatapan matanya tak lepas dari sosok istrinya yang kini tengah berlayar menggunakan pasukan ikan mengitari telaga sembilang. Jurus ketiga dari kitab mantra sembilang adalah mantra matahari. Jurus ini hampir tidak mungkin dikuasai karena harus menggunakan sinar matahari sebagai bahan untuk latihan. Di dalam telaga sembilang, cahaya matahari hanya dipendarkan oleh dedaunan yang tergenang embun lalu menerobos di celah dinding gua. Hanya sedikit sekali cahaya surya yang masuk ke dalam gua sembilang. Raden Kuning memutar otak agar dapat mencari jawaban atas persoalan itu. Menurutku sangat kecil sekali kemungkinan engkau dapat menguasai jurus ketiga, putri. Jikalau sinar matahari menjadi syarat untuk melatih jurus mantra matahari, maka kita di sini sangat kurang sekali mendapat sinar matahari. Bagaimana mungkin engkau dapat melatih jurus itu? Tetapi kakang, ingatlah bahwa disebutkan bahwa hanya dengan menguasai 3 jurus dalam kitab mantra sembilang yang dapat membuat kita keluar dari tempat ini. Artinya meskipun tanpa cahaya sinar matahari yang cukup, aku pasti dapat melatih jurus ketiga, jawab Putri Cala. Keduanya kemudian melihat gambar yang terlukis di dalam kitab mantra sembilang. Di sana tergambar bahwa ada orang yang duduk bersila di bawah bulatan sinar benderang. Bulatan sinar benderang itu menurut Raden Kuning adalah matahari. Hal itu mengingat jurus ketiga bernama mantra matahari. Jelas di sini terlukis cara melatih jurus ketiga adalah menggunakan cahaya sinar matahari. Tegas Raden Kuning. Aku berpendapat sebaliknya, kakang. Menurutku ini adalah cahaya bulan. Dan setiap tengah malam bulan purnama, cahaya bulan dapat utuh masuk ke dalam telaga karena posisinya tepat berada di atas lubang kecil yang berada di atas gua di sana. Putri Cala menunjuk ke sebuah lubang seukuran kelapa yang berada di atas gua.